Nabi Daud dan Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam adalah putra dari Yasa. Ia dan ayahnya termasuk keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Baitul Lahmi atau Bethlehem di negeri Palestina. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut. B. Kisah Jalut dan Talut. Pada masa itu ada seorang raja yang sangat bengis dan kejam, Jalut namanya. Karena kezaliman Raja Jalut yang merajalela, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadapnya. Mereka berperang di bawah pimpinan Raja Talut. Pada masa peperangan itu, Nabi Daud alaihi salam masih anak-anak. Meskipun begitu, ayahnya menyuruhnya agar ikut berperang, sebagaimana dua saudaranya juga ikut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Pasukan Talut pun berangkat ke medan perang. Daud kecil membawa 5 buah batu dan seutas cambuk untuk mengusir anjing. Pasukan Talut berangkat ke medan perang ketika melewati sungai. Raja Talut berpesan, "Wahai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Namun, ketika itu banyak pasukan yang tidak menuruti perintah Raja Talut. Mereka meminum air sungai secara berlebihan, sehingga tidak kuat dan takut pergi berperang. Akhirnya, yang melanjutkan perjalanan hanyalah pasukan yang beriman dan mau mentaati nasihat Talut. Pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan. Dengan gagah berani, pasukan Raja Talut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Raja Jalut maju ke depan pasukan. Dengan angkuhnya, ia menantang duel. Daud kecil pun tampil ke depan. Ia ingin meladeni tantangan Raja Jalut. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil ingin menghadapi dirinya. Daud tidaklah bersekecil hati. Keduanya pun bertarung. Daud mengayunkan cambuknya hingga melilit leher Jalut, sehingga raja itu terpelanting dari atas kudanya. Setelah itu, Daud langsung melontarkan batu-batunya hingga mengenai kedua mata Raja Jalut. Melihat Raja Jalut tak berdaya, Daud langsung mengambil pedang raja itu, lalu membunuhnya. Seketika itu matilah raja yang kejam dan zalim itu, sedangkan pasukannya banyak yang melarikan diri. Pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum akan keberanian Daud kecil. Sejak saat itu, Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel hingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Talut meninggal dunia, ia pun digantikan oleh Daud alaihi salam. C. Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan raja. Setelah sekian waktu berlalu, Daud alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci Zabur. D. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Untuk memperkuat bukti bahwa Daud alaihi salam diutus oleh Allah, maka ia diberi mukjizat. Di antaranya, beliau memiliki suara yang sangat merdu. Beliau juga dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Pelajaran dari kisah Nabi Daud. Pertama, kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Kedua, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Ketiga, perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.
Keempat, agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian.